orang yang sangat baik tapi tidak beriman, Ustaz. Dia bukan muslim, Ustaz, tapi masuk neraka. Dan satu lagi, dia beragama Islam, dia itu melakukan banyak maksiat, tetapi ada satu dosa yang dilakukan, syirik. Katanya masuk surga, Ustaz. Di mana letak keadilannya nih, Ustaz? Jika tidak berislam sebenarnya kebaikan terbesar justru dia tinggalkan. Otomatis tidak melakukannya adalah keburukan terbesar. Orang muslim kalau dia punya dosa-dosa, meskipun tidak ada yang kemusyrikan, belum tentu loh langsung masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi di Ramadan series The Sungkars and Friends. Beliau seorang ulama muda, seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Masya Allah. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan Direktur Syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan untuk beliau. Seperti biasa bersama Ustadz Nur Fajri Ramadan, benar ya Ramadan. Ini kita di bulan Ramadan lagi, Masya Allah Ustadz ya. Alhamdulillah. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Bang Wisnu juga sama. Amin, amin ya Rabb. Ustadz, seperti biasa ada pertanyaan dari teman kita nih Ustadz. Oke. Jadi pertanyaannya langsung dikasih di bold. Orang baik non muslim versus pendosa tapi muslim. Nah, dia bertanya di mana letak keadilannya nih Ustaz? Jadi orang yang sangat baik tapi tidak beriman Ustaz. Dia bukan muslim Ustaz. Tapi masuk neraka. Gitu. Dan satu lagi, orang yang beriman, maksudnya dalam arti dia beragama Islam, selama hidupnya dia itu melakukan banyak maksiat. Melakukan banyak maksiat. Tetapi ada satu dosa yang dilakukan. Syirik, kesyirikan Ustaz. Katanya masuk surga Ustaz. Nah, teman kita nih nanya, di mana letak keadilan Allah? Oke. Untuk ini pertanyaan yang penting dan kita berterima kasih yang bersangkutan sudah dari awal memasang premis Allah Maha Adil. Berarti sudah selesai, tinggal yang ditanyakan adalah cara memahami keadilan tersebut. Oke. Ya, karena kan bisa aja ada orang dari awal kalau gitu Allah nggak adil. Tapi beliau sudah bilang adil, cuma di mana untuk memahami keadilannya. Nah, dari sini sebenarnya di pertanyaan ada beberapa kekeliruan konsep. Kekeliruan pertama bahwa kita ketika menilai non-muslim terus dikatakan baik tapi non-muslim, sebetulnya dalam kacamata Islam kalau kita lihat secara keseluruhan ada problem karena ketika tidak berislam sebenarnya kebaikan terbesar justru dia tinggalkan. Dengan tetap kita bertoleransi, ya menghargai perbedaan pandangan agama, tapi prinsip Islam adalah kebaikan terbesar itu beriman, adalah berislam. Itu kebaikan terbesar. Otomatis tidak melakukannya adalah keburukan terbesar. Sehingga inna syirka la zulmun azim. Dan banyak ayat-ayat sejenis ya. Tadi inna syirka la zulmun azim surat Luqman alaihissalam. Nah, kemudian kesalahan berikutnya adalah orang muslim kalau dia punya dosa-dosa meskipun tidak ada yang kemusyrikan, belum tentu loh langsung masuk surga. Memang ada ayat innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Tapi poinnya adalah ayat ini bicara dosa-dosa yang tidak terkait hak orang lain. Jadi dosa itu dalam perspektif Islam bisa dibagi, ada yang terkait dengan hak Allah saja. Artinya tidak ada yang dirugikan secara langsung kecuali ya diri dia. Orang lain tidak dirugikan secara langsung. Contohnya apa Bang Wisnu? Orang yang tidak dosa, tapi nggak ada orang lain yang dirugikan secara langsung. Oke. Misalnya? Oh oke. Contoh misalnya Ustaz ya. Ini dosa nggak ya tapi ya? Misal ini apa nih kalau? Silakan. Tolong koreksi Ustaz. Misal ngerokok misal Ustaz. Oke. Menurut sebagian ulama ya, bahkan lembaga-lembaga fatwa besar itu haram. Berarti dia ketika berdosa merokok di pojokan kamar dia sendirian. Betul. Nah, berarti kan nggak merugikan orang. Betul. Nah, itu contoh. Atau meninggalkan sholat.
Oh ya meninggal sholat ya pasti. Maksudnya kesannya kan bilang ya kan dosa-dosa gue. Betul. Gitu kan? Nah, atau beberapa dosa transaksional dengan orang lain tapi suka sama suka. Oh iya. Sehingga dia tidak merasa dirugikan. Mohon maaf, zina. Zina ya. Yang menerima suap. Oh iya betul. Ya kan? Ini kategori pertama. Dosa ada kategori kedua, yaitu yang ada korbannya secara langsung dan dia merasa dirugikan. Oke. Dan ini banyak. Contohnya apa? Kita misalnya bakar sampah pagi-pagi, mengganggu asapnya tetangga. Iya. Dosa merugikan orang lain. Membunuh. Korupsi. Pemerkosa. Iya, pemerkosa. Oke. Dan seterusnya. Nah, kalau dia dosa yang jenis pertama, hanya berkaitan dengan hak Allah saja istilahnya. Iya. Maka itulah yang diampuni kalau dia bertobat tentunya. Iya, kalau dia bertobat atau diampuni Allah itu mana tidak perlu ada mekanisme berhadapan dengan korban-korbannya. Jadi di akhirat dia ketika memang diampuni sama Allah, ya udah diampuni. Tidak ada korban yang menuntut. Tapi dicuci dulu kan Zat? Betul. Kecuali kalau dia bertobat, kemudian dia di akhirat ya diampuni kan sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu dicuci. Kalau dia bertobat. Betul. Catatannya itu ya. Kalau dia nggak bertobat, maka Allah Subhanahu Wa Taala bisa saja. Nah nih 5 nih Yasya tadi. Memang kita nggak bisa mengandalkan nanti juga ada kemungkinan diampuni untuk kategori dosa pertama. Kita katakan ya, Anda yakin? Lagi juga tidak bertobat itu sendiri kan nambahin dosa, tambah parah dong. Karena tetap meskipun konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dosa terkait diri dia dengan Allah itu di akhirat meskipun tidak ditobati masih ada kemungkinan diampuni Allah secara cuma-cuma, tapi tetap tidak boleh diremehkan. Ya, tetap kita harus khawatir karena tidak bertobat itu sendiri adalah dosa lain. Masa sih kita ingin dimaafkan tapi dengan cara bikin kesel? Kategori kedua nih, ini harus berhadapan dengan korban-korbannya. Sehingga Nabi SAW menyebutnya sebagai muflis, orang yang bangkrut. Hadis terkenal riwayat Muslim, atadruna manil muflis. Tahu gak orang yang bangkrut? Kata Nabi, dia orang yang ya'ti waqad bi sholatin wasyamin wasadaqatin. Banyak pahalanya, tapi ya'ti waqad daraba hadza, mukul ini, ngambil harta orang, menuduh ini. Akhirnya korban-korban datang. Kemudian minta apa? Ganti rugi, kompensasi. Loh gimana cara gak bayar kompensasinya? Di dunia mungkin bisa secara administratif dibayar dan sendiri diperbaiki. Dengan cara fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Dikasih pahala. Artinya apa? Bangkrut gak dia? Gimana kalau udah habis? Udah nol pahalanya. Itulah kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu ukhidha min khotoyahum. Udah habis pahalanya, diambillah dosanya. Minus dia, bahasa kita gitu. Iya. Masuk neraka deh. Jadi jangan dibayangkan bahwa kalau dosa terkait orang lain itu cukup dengan tobat antara dia dengan Allah, cukup dengan umroh. Karena gawat kalau kita punya pandangan ya korupsi ya udah sekian triliun yang penting umroh. Astagfirullah, bisa. Bisa sedekah. Dalam pandangan Islam, dosa terkait orang lain itu nggak bisa diselesaikan hanya dengan ibadah-ibadah atau dengan tobat antara dia dengan Allah. Nggak bisa. Tetap harus nanti di akhirat akan bertemu. Bertemu tapi nanti kan bahasanya dibalas dulu kan? Balas itu dia. Nah, habis itu bisa masuk surga nggak Zat? Tergantung berapa banyak kebaikan dia. Oh iya Zat. Dan itu sudah memberi dampak positif bagi korban. Korban sudah terpuaskan. Sudah tergantikan kerugiannya waktu di dunia. Jadi jangan dibayangkan juga, wah enak banget jadi muslim, mau zolimin gimana juga. Nanti pasti Lah masalahnya adalah dia seberapa banyak itu zolimnya tuh. Bisa jadi lama sekali di neraka. Mungkin ada yang protes, tapi kan ujung-ujungnya tetap masuk surga. Pertanyaan, emang seringan itu neraka? Iya makanya itu juga. 1, 2, dia sudah melakukan kebaikan terbesar loh. Apa itu kebaikan terbesar? Berislam itu sendiri. Oh berislam ya tadi ya. Itu kebaikan terbesar dia. Dengan itulah dia setidaknya masih masuk surga. Loh, bagaimana dengan non muslim tapi banyak berbuat sedekah? Baik. Wah, luar biasa lah. Nah, malah orang bilang nggak pernah lakukan kejahatan. Nggak punya maksiat sama sekali misalnya. Betul. Gitu, ya. Walaupun tadi udah kita bilang setidaknya tidak berislamnya dia dari sudut pandang Islam adalah keburukan. Keburukan. Bahkan keburukan yang sangat besar. Tapi tenang saja Bang Wisnu. Bukan tenang dalam artian kita meridhoi perbuatan tersebut. Kita tentu berdakwah, toleran dan tetap berdakwah dengan bijak. Tapi ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kebaikan dia nggak sia-sia. Kalau dia tulus mengerjakannya, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis Nabi SAW sebutkan Allah itu akan memberikan dia ut'ima lahu fid dunya, diberi kebaikan di dunia. Itu 1. Jadi bisa aja ada orang gampang dia melakukan kebaikan.
melakukan kebaikan, dibalas di dunia, hidupnya berkah apa segala macam. Oh, di dunianya. Oke. Satu. Ya. Dua, dijelaskan para ulama, rojauna lahu an yukhaffifa anhul adab. Diberi keringanan siksaan di nerakanya. Contoh Abu Thalib. Hadis riwayat Muslim. Abu Thalib siksaan di nerakanya sangat ringan. Ya. Walaupun itu berat juga ya, karena pakai sandal. Iya, meleleh otak. Nah, tapi kenapa dapat keringanan seperti itu? Karena banyak jasanya. Tulus dia membela Nabi Muhammad SAW walaupun tidak Muslim. Dan ada hadis-hadis sejenis. Jadi tetap kebaikan non Muslim itu tidak benar-benar sia-sia. Dia sia-sia dari sudut pandang membawa ke surga, ya betul nggak bisa. Dan fair. Gampangnya begini, Bang Wisnu. Dalam sudut pandang satu negara ada dua nih orang tinggal di situ. Yang satu loyal terhadap prinsip-prinsip negara, hormat sama negara, tapi banyak melakukan kriminal. Yang kedua, sering berderma, tapi negara dibilang negara nggak benar, dia jelek-jelekin negara, menghina simbol-simbol negara. Kira-kira dalam sudut pandang negara ini, mana yang lebih mending? Dua-duanya nggak bagus, tapi mana yang lebih mending? Setidaknya dari sudut pandang negara. Mudarat lebih kecil ya, Zat? Ya si loyal ini. Si loyal, meskipun dia banyak kejahatannya, tapi dia hormat sama negara. Nah, sebetulnya begitu. Atau perumpamaan lain biasa sering dibawakan adalah ada mahasiswa pintar bisa mengerjakan soal dengan baik, tetapi nggak daftar kampus tuh, dia cuma masuk ruangan. Oke. Satu lagi, ya pas-pasan mengerjakannya tapi dia daftar, enrolled, ya tercatat sebagai mahasiswa aktif. Tentu pada akhirnya yang dapat skor mendingan siapa? Iya. Yang tercatat. Satu lagi sia-sia. Duh, sayang banget ya. Dari sini kita penting dakwah, Bang Wisnu, dengan bijak. Iya. Tunjukkan akhlak Islam sehingga orang melihat Islam tidak hanya sekadar ya yang penting selamat Islam, enggak, tapi karakter. Ya, apalagi kalau misalnya teman-teman kita yang non Muslim melihat akhlak kita yang baik, mereka tergerak juga ya, kok bisa sebaik ini sih, kok bisa seberbakti itu sama orang tua sih gitu. Ya. Ya, aduh. Dan itu hebatnya Islam adalah rahmatan lil alamin. Sekalipun bukan Muslim, kalau menjalankan ajaran-ajaran Islam, dia akan dapat rahmat dari Allah. Dapat rahmat di setidaknya secara terbatas tadi di dunia atau diringankan di akhirat siksaan di nerakanya. Oke. Makasih Ustaz. Ya. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan kita bisa semakin menunjukkan kepribadian Muslim yang baik. Iya, itu PR sih. Betul. PR karena kita tuh kan marketingnya Islam itu kita adalah Muslim ini gitu lah ya. Orang mungkin tidak baca Quran tapi baca pembaca Al-Quran. Iya makanya Ustaz. Makasih Ustaz ya. Ya sama-sama Ustaz. Teman-teman mudah-mudahan terjawab ya jawaban dari Ustadz, pertanyaan Anda dari jawaban Ustadz Nur Fajri ya. Ustadz insya Allah kita ketemu next episode ya Ustadz ya. Sekali lagi terima kasih. Jazakallahu khair. Teman-teman kita ketemu di next episode ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Pernah kepikiran gak kalau Al-Quran bisa dinikmati menggunakan TV? Bayangkan duduk santai di sofa, layar besar di depan mata, tanpa harus pegang mushaf atau HP terus-menerus. Inilah Quran Mushaf, aplikasi Quran di Smart TV. Dapat digunakan secara offline, navigasi yang mudah, murotal, terjemahan, berbagai pengaturan tampilan, dan banyak fitur lainnya. Aplikasi ini membantu kamu menikmati Al-Quran dengan lebih nyaman. Cocok untuk membaca Al-Quran termasuk saat sholat, mendengarkan tilawah, dan belajar Al-Quran bersama keluarga ataupun majelis ilmu. Aplikasi karya anak bangsa ini telah digunakan di lebih dari 160 negara dengan total waktu penggunaan lebih dari 29 juta menit. Yuk jadikan Ramadanmu lebih bermakna dengan mengunduh aplikasi Quran Mushaf di Smart TV kamu. Caranya, kunjungi website berikut.